لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau membawa pulang unta kauma. Unta kauma itu ikhwatul Islam adalah salah satu unta yang paling berharga. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain. Dan unta itu merupakan barang yang paling dicintai oleh orang-orang Arab dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Bahkan kita pernah menyaksikan unta itu ada yang harganya sampai 400 juta rial. Bukan 400 juta rupiah ya, tapi 400 juta rial. Kira-kira berapa rupiah? Yang ahli matematika. Berapa? Coba bayangkan. Berapa? 15 miliar. Coba 16. 16 ya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Betapa berharganya bagi manusia. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa di antara kalian yang ingin bawa pulang salah satu unta yang berharga tersebut? Namanya unta kauma. Maka semua para sahabat mengatakan, kami ya Rasulullah, kami ingin bawa pulang. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kalau kalian ingin bawa pulang, mudah saja caranya. Dan di antara salah satu cara yang disebutkan oleh Nabi SAW, siapapun yang ada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di rumah Allah dimanapun, kemudian kalau seandainya dia baca satu ayat Al-Quran, berarti seolah-olah dia bawa unta kauma 1 ekor. 2 ayat Al-Quran 2, 3 ayat Al-Quran 3. Coba bayangkan. Artinya Bapak Ibu, ternyata pahala-pahala yang begitu besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan rumah manusia. Ini rumah Rabbul Izzati wal Jalalah, tempat kita beribadah, tempat kita mengadu, tempat kita berdoa. Maka di antara salah satu yang diwajibkan oleh Allah terhadap dirinya, memuliakan mereka yang datang ke rumahnya. Sehingga di dalam riwayat yang lain disebutkan, siapapun yang datang ke rumah Allah, maka mereka adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah kita bersyukur kepada Allah, sekaligus kita berbahagia ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita bersama. Kita datang ke sini tidak ada tujuan, tidak ada kepentingan. Satu-satunya yang kita ingin lakukan di sini, mendengarkan ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar nanti kita membawa pahala yang luar biasa. Dan salah satunya adalah unta kauma yang tadi telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tajuk yang diangkat pada malam hari ini adalah bagaimana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat diperlukan oleh setiap kaum muslimin. Karena bagaimanapun kaum muslimin, mereka tidak akan terlepas dari ibadah yang mulia ini. Bahkan ini adalah ibadah yang termulia di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan semua ibadah ada di dalam doa.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah doa. Dikala kita salat, itu adalah doa. Dikala kita berpuasa, itu adalah doa. Dikala kita bayar zakat, bersedekah, membantu orang lain, itu adalah doa. Sehingga dari situlah para ulama membagi doa itu terbagi kepada dua. Yang pertama, ada orang yang berdoa kepada Allah dengan lisannya. Dan yang kedua, ada orang yang berdoa kepada Allah dengan badannya. Apa makna daripada kalimat ini? Ikhwatul Islam. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya ketika mereka mengatakan ya Allah. Dan biasanya Bapak Ibu, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan bagi kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diawali dengan kalimat ya. Makanya mana yang lebih bagus kita ucapkan? Ya Allah atau Rabbana? Mana yang paling bagus kita ucapkan? Rabbana atau ya Allah? Mana yang paling bagus? Dua-duanya bagus. Tapi biasanya dikala kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat yang terbagus, keduanya sama-sama bagus. Dikala kita mengatakan ya Allah, dan itu adalah ucapan yang selalu kita panjatkan dikala kita berdoa. Apalagi dikala kita mendapatkan sesuatu yang mungkin sulit kita hadapi, maka kita secara spontan mengangkat kedua tangan mengatakan ya Allah. Tapi biasanya di antara kalimat yang paling bagus dikala kita memulai doa adalah dengan tidak mengawali doa tersebut dengan huruf ya. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, tidak ada kalimat yang diawali dengan ya Allah. Tapi biasanya kalimat tersebut rata-rata diawali dengan kalimat Rabbana, Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana wa la tahmil alaina. Sebutkan doa-doa yang lainnya. Biasanya diawali dengan kalimat Rabbana. Sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengatakan ya Allah, kalimat ya, wahai, apa makna yang terkandung di dalam kalimat wahai? Apa makna yang terkandung di dalamnya? Sama tahu angkat tangan. Seperti misalnya kita memanggil orang lain, wahai fulan. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Mengapa kalimat Rabbana lebih kita utamakan dibandingkan dengan kalimat ya Allah? Kedua-duanya bagus. Tapi kalau seandainya boleh bagi kita memilih, maka kita mengatakan Rabbana. Kita akan menemukan di dalam setiap doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, doa Nabi Ibrahim dan doa-doa di dalam Al-Qur'an itu ikhwatul Islam merupakan doa-doa yang terbaik, doa para nabi. Dan Allah tidaklah mengatakan kalimat-kalimat tersebut kecuali agar kita menghafalnya dan berusaha mengucapkan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka doa yang terbaik adalah doa yang ada dalam Al-Quran atau doa yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembalikan kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran rata-rata kalimat itu adalah Rabbana. Seperti misalnya doa Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah al-Musyarrafah, beribadah kepada Allah, kemudian setelahnya mengangkat kedua tangannya dan mengatakan Rabbana. Kemudian ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan dari tempat tersebut, dan keturunan itu tidak lain tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan di dalam hadisnya, ana da'watu abi. Saya ini adalah hasil daripada doa ayahku Ibrahim. Ana da'watu Ibrahim. Di dalam riwayat yang lain, ana da'watu abi. Saya ini berada di sini. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari Makkah Al-Mukarramah. Itu berasal dari doa ayahku Ibrahim alaihissalam. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana. Kembali diawali dengan kalimat Rabbana, Rabbana wab'ats fihim rasulam min anfusihim. Ya Allah, utus dari kalangan mereka seorang nabi yang akan membacakan Al-Quran atau yang akan membacakan kepada mereka wahyu-wahyu darimu. Nabi Ibrahim juga mengatakan Rabbana. Begitu juga doa Nabi Ibrahim yang lain, seperti misalnya diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim.
Artinya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya boleh bagi kita memilah dan memilih, maka kalimat yang terbagus di dalam awal kita mengucapkan doa adalah kalimat Rabbana. Nah, pertanyaannya masih sama. Kenapa tidak dengan Ya Allah? Kenapa harus Rabbana? Silakan. Apa? Masya Allah, Masya Allah. Silakan, silakan ya, Masya Allah. Silakan, ini hadiahnya. Ini yang pertama kali mendapatkan hadiah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Semoga bermanfaat ya. Masya Allah. Barakallahu fiikum ya. Wa iyyakum syakarallahu lakum. Tapi jawabannya salah ya. Yang penting hadiahnya. Baik. Iya itu Bapak Ibu. Iya. Itu biasanya untuk memanggil orang yang dekat atau yang jauh. Jauh atau dekat? Iya. Wahai fulan. Ini kita ibaratkan kepada manusia yang dekat atau yang jauh. Dijawab oleh ahli bahasa. Siapa yang ahli bahasa Indonesia? Biasanya kalimat wahai. Itu panggilan untuk yang jauh atau yang dekat? Ini berbeda nih jemaah Imam Abu Daud berbeda nih. Ini ada dua mazhab nih. Jauh dan dekat. Wahai. Biasanya kalimat wahai itu Bapak Ibu panggilan untuk yang jauh. Dan Allah adalah Maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Makanya dikala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajarlah bagi kita mengawali doa tersebut dengan mengatakan Rabbana. Jelas sampai di sini ya? Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Berdoa merupakan di antara bentuk ibadah yang paling mulia. Karena doa itu sendiri adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seorang hamba diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sulit rasanya bagi mereka untuk berdoa kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka dari situlah sebahagian para ulama menyebutkan bahwa doa itu terbagi kepada dua. Sebagaimana tadi yang telah kita singgung, yang pertama adalah doa dengan lisan dan yang kedua adalah doa dengan anggota badan. Apa maknanya? Doa dengan lisan itu Bapak Ibu disebut dengan doaul talab, disebut dengan doaul mas'alah. Sedangkan doa dengan anggota badan disebut dengan doaul ibadah. Apa maknanya? Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti yang berdoa pada saat itu adalah jasadnya, badannya sedang berdoa kepada Allah. Karena bagaimanapun jasad kita ini bukan milik kita dan kita wajib menunaikan jasad yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan di antara salah satunya adalah berdoa, dan doa jasad itu adalah dengan beribadah. Apapun ibadah yang dilakukan seorang muslim, walau mereka tidak mengucapkan kata-kata, berarti pada saat itu mereka sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita salat, kita sedang berdoa. Dikala kita berpuasa, kita sedang berdoa. Dikala kita berzakat, kita sedang berdoa. Maka di antara salah satu doa yang paling indah Bapak Ibu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dikala badan kita sedang berdoa. Maka di saat itulah ketika badan kita berdoa, ikutkan doa badan dengan doa lisan. Apa maknanya? Setiap kali kita melakukan kebaikan dan kita merasa kebaikan tersebut merupakan kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah bakhil mengeluarkan kata-kata, sehingga antara doaul mas'alah dengan doaul ibadah itu dua hal di antara salah satu yang memudahkan seorang hamba diterima doanya ketika mereka menggabungkan dua-duanya. Maka dari sinilah para ulama menjelaskan ada yang namanya tawassul bil a'malis salihah. Ketika seseorang bertawassul kepada Allah dengan amalan saleh. Kenapa demikian? Karena badannya sedang berdoa sebagaimana pula berdoa lisannya. Maka di antara salah satu doa yang terindah adalah ketika kita berdoa kepada Allah dengan lisan, yang mana kita ikutkan atau sebelumnya kita lakukan doa dengan anggota badan. Tentunya contoh kita tidak lain tidak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah. Di dunia Nabi berdoa, di akhirat pun Nabi melakukan perkara yang sama. Dan salah satu contohnya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dalam hadis yang sangat panjang, kita semua tahu hadisnya. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan mereka 50.000 tahun lamanya di sana, waktu yang tidak singkat. Kemudian ketika mereka berada di dalam ketidakpastian, maka di saat itulah yang satu dengan yang lainnya mengatakan, ayo kita cari orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin selama-lamanya kita berada di sini. Tidak ada kejelasan. Matahari dekat, orang dikumpulkan dalam keadaan tidak menggunakan sandal, tidak ada pakaian, tidak disunat. Matahari dekat, apa yang bisa menyelamatkan? Tidak ada, kecuali amalan-amalan yang pernah mereka lakukan di dunia. Maka mereka mengatakan, ayo kita cari orang yang paling dekat dengan Allah. Maka mereka mencari Nabi Adam. Mencari Nabi Adam puluhan tahun lamanya, ratusan tahun lamanya, ribuan tahun lamanya. Itu baru mencari Nabi Adam. Ketika kita semua mencari Nabi Adam, maka kita mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih. Ala tara ma nahnu fi. Wahai Adam, engkau adalah ayah kami semuanya. Allah ciptakan kamu dengan tangannya. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana keadaan kami di sini? Datang kepada Allah, minta kepada Allah. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Aku tidak sanggup. Aku tidak bisa. Aku tidak mampu. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka kita pergi kepada Nabi Nuh. Mencari Nabi Nuh. Puluhan tahun, ratusan tahun. Kita tidak tahu. Entah di mana Nabi Nuh berada, kita tidak tahu. Kemudian dikala kita datang kepada Nabi Nuh, kita mengatakan, ya Nuh, sesungguhnya engkau anta awwalur rusul. Engkau adalah rasul yang pertama. Kemudian kita menyebutkan keutamaannya. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana keadaan kami di sini? Maka Nabi Nuh kembali mengatakan jawaban yang sama. Nafsi, nafsi. Jiwaku, diriku, aku tidak sanggup. Aku malu kepada Allah. Datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Mencari Nabi Ibrahim butuh waktu yang juga sangat lama. Jawabannya sama. Pergilah kalian kepada Nabi Musa. Jawabannya sama. Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Jawabannya sama. Pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di saat itulah Nabi mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah selesai yang namanya mahsyar. Ada keadaan berikutnya disebut dengan al-hisab. Kemudian setelah hisab, ada namanya mizan. Setelah mizan, ada namanya sirat. Setelah sirat, ada namanya qantarah. Setelah qantarah, ada yang masuk surga, dan banyak yang masuk ke dalam api neraka. Dan yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Sehingga di dalam sebuah riwayat disebutkan, nahnul akhirun al-awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama. Dan di antara salah satu makna daripada hadis ini, kita adalah umat yang terakhir, tidak ada umat setelah kita. Sebagaimana Nabi kita Nabi terakhir, maka kita juga umat terakhir. Namun kita adalah yang pertama, bahwa kita adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara perjuangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita melewati qantarah, setelah qantarah itu hisab yang kedua. Karena Allah tidak mengizinkan ada orang yang masuk ke dalam surga, namun di hatinya masih ada dengki, hasad kepada saudara yang lain. Allah tidak ingin. Di dalam surga itu semuanya adalah orang-orang yang bersih. Qalban salim, qalban salima. Kemudian apa yang terjadi? Maka penduduk surga mereka masuk ke dalam surga. Penduduk neraka mereka pun masuk ke dalam neraka. Kemudian dikala Nabi selesai mengantarkan penduduk surga ke dalam surga, maka Nabi melihat ternyata umat Nabi berada di dalam surga tidak terlalu banyak. Di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita ambil pelajaran. Bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika pertama kali Nabi datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, Nabi bersujud. Dan Nabi bersujud dalam waktu yang sangat lama.
Dan sujud dalam waktu yang sangat lama itu ikhwatul Islam bukan perkara yang mudah dilakukan. Coba sesekali kita sujud 15 menit. Apa yang terjadi? Dikala kita bangkit, akan keluar bintang-bintang. Iya atau tidak? Artinya butuh latihan. Nabi di dunia, Nabi pernah sujud. Ada salah satu kisah yang dibawakan oleh sahabat Mu'adz. Aku melihat Nabi sujud dan aku mulai berburuk sangka. Jangan-jangan Nabi wafat dalam keadaan sujud. Apa makna daripada hadis ini? Saking lamanya Nabi sujud itu di dunia. Begitu juga nanti di akhirat. Ketika Nabi SAW ingin memberikan syafaat kepada orang-orang yang masih berada dalam api neraka dari kalangan umatnya. Nabi datang kepada Allah. Artinya meminta, berdoa. Apakah Nabi langsung tiba-tiba berdoa kepada Allah? Tidak. Nabi awali dengan sujud. Dan sujud Nabi bukan sujud yang singkat. Bukan sujud yang ringan. Sujud yang sangat lama. Kalau di dunia saja, para sahabat mengatakan dikala Nabi bersujud, kami berburuk sangka. Jangan-jangan Nabi wafat dalam keadaan sujud saking lamanya. Bagaimana kira-kira sujud Nabi dikala Nabi menginginkan umatnya keluar dari api neraka. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa maknanya? Di antara salah satu doa itu ikhwatul Islam, digabungkan antara doa ibadah dengan doa masalah. Artinya hendaklah kita belajar. Setiap kali kita ingin berdoa kepada Allah, berbuat baik dulu. Seperti misalnya kita ingin berdoa kepada Allah, salat dulu. Salat adalah perbuatan baik. Dikala kita misalnya Allah berikan kelapangan, Allah berikan kemudahan dikala kita bersedekah. Kemudian dikala kita memberikan sedekah, berdoa setelahnya. Kemudian dikala kita membantu orang lain, berdoa setelahnya. Artinya berdoalah setiap kali kita melakukan amalan kebaikan. Karena itu ada penggabungan antara doa masalah dengan doa ibadah. Dan itu merupakan di antara momen terindah. Ketika doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gabungkan antara doa masalah dengan doa ibadah. Kita kembalikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika sujud dalam waktu yang lama, itu adalah bagian daripada ibadah. Artinya sebelum Nabi meminta, Nabi sujud dulu. Kemudian dikala Nabi sujud, Nabi memuji Allah dengan pujian yang sangat indah. Bahkan pujian tersebut, Nabi SAW mengatakan, Allah bukakan untukku pujian-pujian yang sangat luar biasa, yang tidak pernah aku ucapkan di dunia. Kita tahu, Nabi di dunia, kalau bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi mengawali dengan kalimat-kalimat yang sangat indah. Maka dari situlah Bapak Ibu, setiap kali kita berdoa, awalilah dengan istilah yang kita kenal dengan muqaddimah doa. Karena kalau kita perhatikan Nabi SAW, coba perhatikan. Nabi sujud dalam waktu yang lama. Kemudian Nabi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang indah. Kemudian setelahnya, baru Allah mengatakan, Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu. Wa qul yusma'. Katakan, aku akan dengarkan. Wasal tu'ta. Minta, aku akan kabulkan. Washfa'tu syafa'. Berikan syafaat, aku akan izinkan. Kapan Allah mengatakan kalimat ini? Setelah Nabi sujud dalam waktu yang lama. Kemudian memuji Allah dengan pujian yang sangat indah. Baru Allah mengatakan, Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wa qul yusma' lak. Wasal tu'ta. Washfa'tu syafa'. Baru Nabi mengangkat kepalanya. Kemudian meminta kepada Allah dengan satu kalimat saja. Ummati. Artinya kalau kita perhatikan, yang terpenting di dalam doa itu adalah pujiannya. Dan kalau seandainya Allah berikan kepada kita pujian yang sangat indah, kita tahu bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah awal langkah dikala kita memulai doa. Makanya kalau dibandingkan antara memuji Allah dengan berdoa, perbanyaklah pujian daripada doa. Artinya semuanya harus kita perbanyak. Tapi setiap kali kita memulai doa, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi memuji Allah dalam waktu yang lama. Doanya hanya satu, ummati. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, wahai Muhammad, lihatlah, pergilah ke neraka. Lihat umatmu, siapapun di antara mereka yang masih punya keimanan walau sebesar syair, gandum kalau bahasa kitanya, keluarkan mereka dari api neraka. Maka semuanya keluar. Ternyata setelah mereka keluar, masih banyak lagi. Nabi kembali datang kepada Allah. Kembali ingin berdoa. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi? Sama. Nabi sujud. Nabi memuji Allah.
Kemudian baru Allah mengizinkan, ya Muhammad, irfa' raksak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta aku akan kabulkan, wasfa'tu syafa', berikan syafaat aku akan izinkan. Maka Nabi kembali mengatakan, ummati, umatku masih banyak di api neraka ya Allah. Maka Allah kembali mengatakan, datanglah, lihatlah, kalau seandainya ada di antara mereka yang masih punya keimanan walau setengah syair, setengah gandum, keimanan ada dalam hatinya, keluarkan. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan agar kita tahu bagaimana tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi melakukan perkara tersebut, Nabi melihat di dalam api neraka ternyata masih banyak umatnya. Maka Nabi kembali melakukan perkara yang sama. Nabi sujud. Nabi memuji Allah. Kemudian baru Allah mengizinkan, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Katakan, aku akan dengarkan. Minta, aku akan kabulkan. Berikan syafaat, aku akan izinkan. Kemudian apa yang terjadi? Allah pun mengatakan, wahai Muhammad, lihatlah di dalam api neraka. Kalau mereka masih memiliki keimanan walau sebesar zarrah. Dan zarrah itu, apa arti zarrah? Zarrah itu artinya adalah sebesar semut hitam yang kecil. Bukan atom ya. Biasanya kita terjemahkan dengan partikel yang sangat kecil. Karena zarrah itu sesuatu yang tampak, bukan sesuatu yang tidak tampak. Faman ya'mal mithqala zarrah. Makanya para ulama menerjemahkan zarrah itu dengan semut hitam yang kecil sekali. Pernah kita melihat semut hitam yang kecil sekali. Maka itu bahasa Arabnya adalah zarrah, bukan tadi yang telah kita sebutkan. Karena itu sesuatu yang tampak. Maka Allah kembali mengatakan, lihat siapapun yang masih punya keimanan walau sekecil zarrah, maka keluarkan mereka dari api neraka. Maka Nabi datang kembali yang keempat kali. Apa yang terjadi? Dan ini adalah bonus. Ketika kita mengawali doa, maka Allah mengawali doa dengan ibadah, dengan pujian yang sangat indah, maka Allah akan berikan kepada kita melampau daripada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang keempat kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah, ya Allah, masih banyak di antara umatku yang berada di dalam api neraka. Allah tidak mengizinkan yang keempat kali, bukan lagi haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi hanya 3. Yang keempat kali apa yang terjadi? Maka di saat itulah Nabi diberikan kabar gembira oleh Allah Azza wa Jal. Wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Demi keagunganku, demi kekuasaanku, aku akan keluarkan dari api neraka siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah bonus yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atas doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminta yang masih punya keimanan, yang masih banyak amalannya, tapi ujung-ujungnya Allah mengatakan, dan itulah yang disebut dengan syafaat Allah. Jadi di akhirat Nabi memberikan syafaat, iya. Orang soleh memberikan syafaat, iya. Orang tua memberikan syafaat, iya. Anak memberikan syafaat, iya. Malaikat memberikan syafaat, iya. Dan syafaat terakhir adalah syafaat Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka Allah mengatakan, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Aku akan keluarkan mereka semua yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka. Itu adalah bonus dari Allah untuk doa-doa dan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita hanya meminta kepada Allah, ya Allah, aku menginginkan kendaraan misalnya. Allah berikan kendaraan, Allah berikan keluarga, Allah berikan rumah, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, lakukan dulu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Setiap kali kita berdoa, ikhwatul Islam, maka yang penting adalah bagaimana kita pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah bersujud, berlama-lama sujud untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian pandai-pandai kita dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan muqaddimah doa. Sehingga di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat, mendengarkan ada salah seorang sahabat yang berdoa kepada Allah. Apa kata sahabat ini? Dikala beliau berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala, setelah dia beribadah, setelah dia salat. Karena ini doanya di masjid. Dan biasanya di masjid orang tentunya beribadah kepada Allah, baik dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan salat berjamaah, itu semuanya adalah bagian daripada ibadah dan itu adalah doa. Makanya sebagian para ulama mengatakan berdoa setelah salat wajib boleh atau tidak?
Siapa yang jawab angkat tangan? Dan tanggung jawab. Apa hukum berdoa setelah sholat wajib? Silakan. Boleh. Kenapa boleh? Apa? Karena itu adalah bagian daripada, itulah jawabannya, selesai. Tapi apakah langsung atau tidak? Itulah pembedaannya. Bisa dipahami? Karena kewajiban salat wajib itu adalah zikir, ada zikir-zikir yang dikhususkan. Tapi apakah boleh bagi kita berdoa setelahnya? Boleh atau tidak? Bukankah di dalam zikir itu ada doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a? Bukankah itu adalah bagian daripada doa? Iya atau tidak? Bukankah Nabi tidak pernah meninggalkan doa tersebut? Artinya boleh tidak kita berdoa setelah sholat wajib? Bukan boleh. Itu adalah ibadah. Dan itu adalah momen di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Yang tidak jelas boleh langsung bertanya. Silakan Pak. Masya Allah. Ini insya Allah jawabannya tidak salah Pak ya. Insya Allah. Barakallahu fiik. Insya Allah sehat Pak ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Ada yang bertanya tentang masalah ini? Baik, ikhwatul Islam. Makanya Nabi SAW dikala berada di dalam masjid, melihat ada salah seorang sahabat mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia memuji Allah, berselawat kepada Nabi, dan dia pun mengatakan, Allahumma inni as'aluk bi anni ushhiduk bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru saja orang ini selesai. Sudah azan ya, nanti sambung ya. Baik, azan dulu. Azan dulu baru nanti setelah azan. Tadi agendanya setelah azan. Kita sambung sebentar, nanti sholat diundur boleh ya? Baik, silakan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani, akhawati rahimani wa rahimakumullah. Tentunya permasalahan yang ada di dunia banyak dihadapi oleh manusia. Ada di antara mereka yang memiliki masalah dalam keluarga, masalah dalam keturunan, masalah dalam keuangan, masalah dalam kesehatan, dan itu semua solusinya tidak lain tidak bukan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu contoh misalnya Imam Bukhari. Siapa di antara kita yang masih kenal dengan Imam Bukhari? Siapa nama Imam Bukhari? Imam Bukhari. Ada yang kenal dengan Imam Bukhari? Ada yang tahu siapa Imam Bukhari? Kalau tidak tahu, kita cukup sampai di sini nih. Imam Bukhari. Imam yang selalu kita baca hadis-hadisnya. Siapa Imam Bukhari? Siapa namanya? Namanya adalah Idris ya. Siapa namanya Pak? Muhammad bin Idris, Masya Allah. Ini hadiahnya Pak, Masya Allah. Masya Allah, sehat selalu Pak ya. Diberikan umur panjang, keberkahan. Masya Allah. Seperti biasa Pak ya, salah ya. Baik. Namanya adalah Muhammad bin Idris, itu adalah nama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mana yang lebih tua, Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Imam Bukhari atau Imam Syafi'i? Imam Bukhari, Syafi'i? Ada yang mengatakan Bukhari, ada yang mengatakan Syafi'i. Dan jawaban yang betul adalah yang lebih tua adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari namanya adalah Muhammad. Karena rata-rata ulama itu namanya adalah Muhammad bin Ismail. Sebagaimana Imam Syafi'i juga namanya adalah Muhammad. Bahkan selalu kita menyebutkan Imam Syafi'i punya anak, kedua-duanya namanya adalah Muhammad. Muhammad bin Syafi'i. Saking sayangnya kepada kalimat Muhammad. Jadi nanti kalau kita punya anak namakan Muhammad 1, Muhammad 2. Kami dulu pernah punya kawan, namanya adalah Abdurrahman As-Sani. Abdurrahman 2. Ternyata ada Abdurrahman 1, Abdurrahman 2, Abdurrahman 3. Nggak dicari nama yang lain. Semuanya Abdurrahman. Bagaimana cara membedakannya? Abdurrahman 1. Mana Abdurrahman 2? Mana Abdurrahman 3? Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Nama anaknya Muhammad bin Syafi'i atau Muhammad bin Muhammad. Yang lain juga namanya Muhammad bin Muhammad. Anaknya 2. Sama juga dengan seorang imam. Namanya Muhammad bin Ahmad. Atau Muhammad bin Muhammad. Siapa itu? Imam Ghazali. Itu namanya Muhammad bin Muhammad. Rata-rata para ulama itu namanya Muhammad. Terlepas daripada itu semua, salah satunya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu Bapak Ibu, dulu di waktu dia kecil, dia adalah seorang laki-laki yang buta. Buta. Jangan kita anggap Imam Bukhari datang tiba-tiba, enggak. Imam Bukhari itu adalah seorang yang buta. Sehingga di masa kecilnya sering dibuli oleh kawan-kawannya. Sama dengan anak-anak kita, kalau seandainya di sekolah mereka dibuli, apa yang kita lakukan? Kalau anak kita dibuli, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama kali, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Imam Bukhari. Jangan dicari kemudian dipukul.
tidak selesai masalahnya. Kemudian setelahnya baru selesaikan masalahnya. Dan bagaimana cara penyelesaian masalah kalau anak kita dibuli? Cari orang yang membulinya, bawa dia ke kedai makan. Kemudian traktir makan durian. Besok dia tidak akan bully lagi anak kita. Jelas? Tapi Imam Bukhari, dia selalu kena bully, dia buta. Karena dulu, kalau orang misalnya belajar, mereka juga bayar SPP. Di antara bentuk cara bayarnya lain. Kalau kita sekarang pakai uang, kalau dulu enggak, pakai makanan. Maka Imam Bukhari selalu membawa makanan. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, yaitu bawa sepotong roti. Karena dulu makanannya adalah roti. Kemudian apa yang terjadi? Roti Imam Bukhari ini selalu dicuri oleh kawan-kawannya, dibully. Sehingga dikala Imam Bukhari datang, gurunya bertanya, mana rotinya wahai Bukhari? Wahai Muhammad? Maka Imam Bukhari mengatakan, saya bawa, tapi diambil oleh kawan-kawan saya. Dia tidak melihat, dia buta. Kemudian apa yang terjadi? Bapak Ibu, di saat itulah orang tuanya, ibunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat lama. Lama Imam Bukhari buta, lama. Ada yang menyebutkan umur 16 tahun baru dia bisa melihat. Kemudian dikala ibunya berdoa, meminta, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika dia bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim dan mengatakan, wahai fulana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatanmu karena doa-doa yang kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya Imam Bukhari terbangun dan bisa melihat dunia. Coba lihat bagaimana keagungan doa. Maka jangan pernah dianggap remeh masalah doa. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qadar, la yarud doa illal qadar. Tidak ada satupun yang bisa menolak doa, kecuali takdir saja. Artinya doa itu merupakan di antara jalur langit yang harus ditempuh oleh setiap muslim apapun masalah yang mereka hadapi. Dan di antara salah satu doa yang paling mulia, doa secara umum ya, adalah kalimat Allahumma ftah. Setiap kali kita menghadapi masalah, seperti contohnya tadi Pak Wali datang kan, mukadimah, ada sedikit masalah, Allahumma ftah. Allahumma ftah. Kita misalnya belajar, tidak dapat pelajarannya, Allahumma ftah. Misalnya kita ada masalah, jalan buntu, Allahumma ftah. Itu adalah awal langkah dikala kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah kita anggap remeh doa. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah yang sangat banyak. Orang yang kena penyakit yang sangat berbahaya. Tidak ada orang yang paling berbahaya penyakitnya kecuali penyakit Nabi Ayub. 18 tahun. Tidak ada yang sehat dari jasadnya kecuali hatinya. Kemudian di saat itulah Allah menceritakan, wa ayyuba idnada rabbah. Ingatlah ketika Nabi Ayub memanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara nama doa, doa itu banyak namanya. Doa, ibadah, nida, istighatsah, itu adalah nama-nama berdoa atau nama-nama doa. Doa dinamakan dengan istighatsah, iya. Doa dinamakan dengan doa, iya. Doa dinamakan dengan nida, dan nida itu adalah di antara tingkat tinggi doa. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang Nabi Ayub, wa ayyuba idznada rabbahu anni massadiyad-durr wa anta arhamur rahimin. Bagi kita yang terkena penyakit, baca doa Nabi Ayub. Anni massaniyad-durr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau tahu bagaimana keadaanku. Sulit jasadku untuk bergerak, banyak penyakitku. Anni massaniyad-durr, dan aku tahu Engkau adalah zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Apa jawaban Allah? Fastajabna lah. Ada kalimat fa. Fa itu menunjukkan sesuatu yang langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fastajabna lah, langsung kami kabulkan. Begitu juga doa Zannun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa Zannuni idz dzahaba mughadiba. Ingatlah bagaimana tentang Zannun. Zannun itu adalah Nabi Yunus. Dikala dia meninggalkan kaumnya, tidak mau berdakwah, marah kepada kaumnya. Fa dhanna an lan naqdir alaihi. Dan dia sudah mulai menganggap kami tidak akan bisa mencarinya. Maka di saat itulah Nabi Nuh merasa dirinya salah, Nabi Yunus merasa dirinya bersalah, dan kita semua merasa diri kita bersalah. Di saat itulah dia mengatakan, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah kalimat yang wajib diucapkan oleh kaum muslimin karena siang malam kita berdosa. Fanada fi dhulumat, maka dia meminta, berdoa, berzikir kepada Allah di dalam kegelapan karena dia berada di dalam perut ikan. Dan kita kiaskan berada di dalam kegelapan, artinya doa dikala kita jauh dari orang, berada di kegelapan malam, itu adalah doa yang paling bagus.
fanada fil dhulumati an la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sehingga sebagian para ulama mengatakan siapapun di antara kalian yang menghadapi kesulitan hidup, masalah, maka awali kalimat doanya dengan bahasa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Dan kita semua memerlukannya. Setiap kita ada masalah, setiap kita ada kebutuhan, banyak masalah kita yang belum selesai. Tapi kita lupa apa yang kita ucapkan, bagaimana caranya, apa mukaddimahnya. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Begitu juga yang tidak punya keturunan, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan wa Zakaria idz nada rabbah rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Nabi Zakaria sudah tua, rambutnya sudah memutih, kulitnya sudah keriput, tulangnya sudah lemah. Harapan punya anak tidak ada, istri mandul. Tapi dia tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tazarni farda. Ya Allah, engkau tahu bagaimana keadaanku. Aku hambamu yang lemah. Walau demikian, jangan biarkan aku sendiri. Wa anta khairul warisin. Karena yang paling baik memberikan rezeki keturunan adalah engkau. Apa yang terjadi? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Maka seketika itu juga kami kabulkan doanya. Kami hadiahkan untuknya Yahya. Itulah doa yang diucapkan bagi kita yang belum punya keturunan. Selalu diucapkan kalimat-kalimat tersebut. Artinya apa ya ikhwatul Islam? Terlalu banyak doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran yang semestinya harus kita hafalkan, harus kita ketahui. Lengkap dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu dikala kita ingin mengawali doa, makalah bacalah bentuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kita memuji Allah adalah lafaz yang tadi telah kita ucapkan. Allahumma inni as'aluk. Ini adalah awal dikala kita ingin berdoa. Jangan ada di antara kita yang meminta kecuali hafal dulu kalimat ini. Allahumma inni as'aluk bi anni ushhiduk bi annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang hafal? Ada yang sudah hafal? Itulah awal dan muqaddimah dalam berdoa kepada Allah. Sebelum kita mengatakan, ya Allah ampunkan dosaku, lancarkan rezekiku, mudahkan urusanku, perbaiki anakku, dan doa-doa yang lainnya, maka awali dengan kalimat ini. Inilah pembuka doa. Karena ada di kala Nabi SAW melihat para sahabat, ada di antara mereka yang beribadah, salat, kemudian berdoa, diawali dengan doa ini. Apa kata Nabi? Laqad sa'alallaha bismihil a'zam. Nabi SAW mengatakan orang ini telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yang tidak seorang pun di antara hamba yang mengawali doa dengan kalimat ini kecuali pasti diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, siapa di antara kita yang berdoa kepada Allah dan kita awali dengan kalimat ini? Siapa? Siapa yang hafal? Allahumma inni as'aluk bi anni ushhiduk bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang sudah hafal? Silakan. Ustaz enggak boleh kayaknya. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Mungkin maju Ustaz ya untuk memberikan motivasi ademik yang lain atau baik. Di depan Ustaz ya. Untuk apa namanya? Kalau Ustaz lancar langsung Ustaz gantikan posisi saya. Mungkin di depan Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Hafizakumullah. Untuk karena semakin sering diulang semakin mudah bagi kita menghafalnya. Taib Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Silakan Ustaz. Allahumma inni as'aluka
بأني أشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Silakan. Iya silakan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Allahumma inni as'aluka bi'anni ushhiduka bi'annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekalian boleh diuji, Ustaz. Sekalian boleh diuji. Silakan. Silakan, Masya Allah. Silakan. Sudah hafal? Sudah, silakan. Belum hafal ya? Syukran, alhamdulillah. Ada yang sudah hafal? Taib, silakan. Silakan. Masya Allah, mungkin diberikan mic-nya, mungkin dioporkan. Barakallahu fiik, hafizakumullah. Semakin sering diulang, karena inilah doa yang sesungguhnya ikhwatul Islam, dikala kita mengawali doa. Taib, barakallahu fiikum, Ustaz. Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Artinya. Yang kedua tentu ada artinya ya, Taib. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu. Taib. Bi anni ushhiduka, sesungguhnya aku bersaksi kepadamu. Bi annaka anta Allah, bahwasanya engkau adalah Allah, engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadai selain engkau. Al-ahad as-samad, engkau lah yang ahad, yang esa, dan tempat meminta dan tempat meminta. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal dengan setara. Masya Allah. Syukuran Ustaz ya, Masya Allah. Mungkin dapatkan Ustaz ya, Masya Allah. Kayaknya malam ini Ustaz semua ya. Taib, yang selain Ustaz lah. Ada yang sudah hafal? Hafizakumullah. Masya Allah. Nah, sini nak. Ini baru nih. Sini nak, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah, hafidh Al-Quran kamilan, San. Masya Allah, barakallahu fikum, nak. Semoga jadi anak soleh ya. Masya Allah, barakallahu. Sini nak. Baik, silakan. Allahumma inni as'aluka bi anni ushhiduka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta Allahus samad Al-Ahad As-Samad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi nak. Allahumma inni as'aluka bi anni ushhiduka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta Al-Ahad al-ahad As-Samad. Allah as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, silakan nak. Masya Allah, silakan nak ya. Ini untuk kamu, ini untuk ayah kamu. Ini untuk ibu kamu. Malu kita ya. Baik. Baik, barakallahu fikum, Bapak Ibu semuanya. Semoga pembahasan kita malam hari ini memberikan manfaat kepada kita walau singkat ya. Tapi kalau seandainya kita tidak bawa pulang kecuali satu kalimat ini, maka itu sudah merupakan di antara pembuka doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pembahasan tentang agar doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan sangat panjang sekali. Namun yang paling penting di antara itu semua adalah
di antara pembuka doa dan mukaddimah doa yang tadi telah kita sebutkan, dan itu baru di antara salah satunya. Masih ada lagi kalimat-kalimat yang lain, namun karena waktu juga yang memisahkan kita bersama, karena kita akan kembali kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kalau ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilahkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bertanya terkait awal doa yang biasa lakukan sesuai biasa, ya Allah, dan sekarang kita tetap ilmunya diawali baiknya dengan Rabbana. Bagaimana kalau kita membaca bahasa Indonesia Rabbana, Rabbana, bagaimana bisa mengubah yang biasanya dengan dia Allah, kaidah bahasa Arab itu sama. Baik. Penjelasan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Bapak Ibu. Hukum asal dalam berdoa, kalau seandainya kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, maka berdoa dengan bahasa Arab. Itu hukum asalnya. Betul atau tidak? Betul. Tidak mungkin bahasa kita lebih bagus daripada bahasa Al-Quran dan bahasa Rasulullah SAW. Dan kita sebagai seorang Muslim, dalam 1 bulan, hafal tidak satu doa? Hafal tidak? Atau 1 tahun, hafal tidak satu doa? Kira-kira di umur kita yang sudah setua ini, semestinya sudah berapa doa yang harus kita hafal? Artinya tidak mungkin bahasa kita lebih bagus daripada bahasa Allah. Begitu juga dengan bahasa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan masih ada salah satu doa yang semestinya lebih panjang lagi, lebih sulit lagi untuk dihafal. Namun semestinya wajib bagi kaum muslim untuk menghafalnya. Dan disinilah terkumpul semua kebaikan dan terhindar dari semua keburukan. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Wahai Aisyah, kalau kamu ingin berdoa, baca kalimat ini. Seolah-olah Nabi mengatakan kepada kita, wahai umatku, kalau ada di antara kalian yang ingin berdoa, baca doa ini. Nabi bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasy syarri kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Siapa yang sudah hafal? Itulah semestinya yang harus kita ucapkan, ikhwatul Islam. Ternyata kita harus banyak belajar bagaimana semestinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita menyebutkan, kira-kira kalau seandainya 1 bulan, 2 bulan, anggaplah 5 bulan atau 6 bulan, hafal tidak satu doa dalam 6 bulan? Sangat mungkin. Sesulit apapun kita menghafal, tapi kalau kita baca dalam 1 bulan 1 doa, pasti kita hafal. Berarti dalam 1 tahun 2 doa. Kalau sudah 10 tahun, sudah 20 doa. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Bukan berarti berdoa dengan bahasa kita tidak bagus. Tapi tidak akan pernah sempurna dan tidak akan sampai kepada tujuannya. Dan yang kedua, agar kita berusaha untuk menghafal-hafal doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sampai kapan kira-kira kita akan berdoa dengan bahasa-bahasa kita? Sampai kapan? Iya, bukan berarti tidak boleh. Silakan, tidak menjadi masalah. Berdoa dengan bahasa kita silahkan, tapi itu adalah alternatif yang terakhir. Artinya kita berusaha dulu. Kita berusaha dulu untuk berdoa dengan berdoa-doa, karena di dalam Al-Quran itu sudah sempurna. Dan salah satunya doa yang tadi disebutkan oleh Nabi kepada ibunda Aisyah. Apa maknanya? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu semua kebaikan. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Bukankah itu semuanya kebaikan? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari semua kejahatan yang sekarang dan yang akan datang. Lindungi aku dari segala macam bentuk kejahatan.
Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan yang diminta oleh Nabi. Nabi pernah tidak meninggalkan satu kebaikan yang tidak diminta oleh Nabi kepada Allah? Tidak pernah. Semua kebaikan yang ada di dunia, semua kebaikan yang ada di akhirat, Nabi sudah minta kepada Allah. Dan kita tinggal mengatakan, ya Allah, aku meminta semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi. Itu yang kita minta. Kalau kita hitung kebaikan satu persatu, sampai mati pun kita tidak akan pernah selesai menghitungnya. Tapi kita menyebutkan secara umum, ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua kejahatan yang Nabi berlindung darinya. Nabi sudah berlindung dari semua kejahatan, dari semua keburukan di dunia dan di akhirat. Kita cuma mengatakan, aku pun berlindung dari semua yang Nabi berlindung darinya. Ya Allah, aku menginginkan surga. Dan sesuatu yang bisa mendekatkan ke dalam surga. Dari ucapan, dari perbuatan. Aku memohon kepadamu dari api neraka. Dan semua yang bisa mendekatkan kepada api neraka. Dengan ucapan, dengan lisan, dengan bahasa, dengan tubuh. Ya Allah, aku meminta kepadamu, jadikan takdirku yang terbaik. Bukankah itu disebut dengan jawami'ud doa? Jawami'ul kamil. Doa yang mencakup semua kebaikan di dalamnya. Dan doa di mana kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan. Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Doa ini semestinya harus dihafal oleh kaum muslimin. Kalau tidak bisa hafal sekarang, mungkin tahun depan atau tahun berikutnya. Yang penting ada niat bagi kita untuk menghafalnya. Sehingga semua kebaikan ada di dalamnya. Kalau seandainya kita tidak hafal, bisa jadi karena kita tidak bisa bahasa Arab. Atau memang sulit bagi kita menghafal. Karena ada sebagian orang yang betul-betul sulit baginya menghafal. Maka di saat itulah dipilih alternatif yang lain. Yaitu menggunakan bahasa yang dia pahami. Tapi bagaimanapun kaedahnya harus kita ingat. Kalau tidak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, berdoa dengan bahasa Arab. Ya, itu kaedah umumnya. Bukan terbalik. Taib, jelas ya? Agar kita belajar, berusaha menghafal. Karena apabila kita ada target, Ustadz, saya nanti ada target 1 bulan 1 doa. Coba bayangkan berapa doa yang akan kita hafal. Dan Alhamdulillah di dalam tulisan singkat ini ya, ada beberapa doa yang dinukilkan. Ya mungkin 40 atau 50 doa yang mungkin sedikit demi sedikit semoga bisa memberikan manfaat kepada kita untuk bisa membacanya. Barakallahu fikum. Yang lain kami persilakan. Panitia mana yang dulu bertanya nih? Salah saya, silakan. Baik. Di satu yang dijelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa diubah melainkan dengan doa kecuali takdir. Bukan itu yang tadi saya sampaikan. Apa ingat dulu, baru bertanya. Tidak ada yang menolak doa kecuali karena nanti kalau mukadimahnya salah, isinya juga salah. Baik, silakan. Baik, contoh misalnya. La yaruddu du'a illa al-qadar. Tidak ada yang menolak doa kecuali takdir. Artinya kalau takdir itu sesuatu yang takdir itu kita tahu atau tidak? Tidak, kita tidak pernah tahu. Contoh misalnya, ya Allah, sehatkanlah orang tuaku. Tapi Allah telah menakdirkan orang tua kita itu akan meninggal. Maka doa kita yang dahulu atau takdir Allah yang dahulu? Bisa dipahami? Nah, kalau seandainya Allah belum menakdirkan orang tua kita meninggal, maka pasti Allah berikan kesehatan. Saking dimudahkan doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk di antara bentuk keutamaan berdoa. Makanya Allah menyebutkan tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali pasti dikabulkan pasti. Jangankan muslim. Siapa yang paling dibenci oleh Allah? Iblis, syaitan. Paling dibenci. Tapi doanya dikabulkan atau tidak? Apa doanya? Pakai bahasa Arab. Apa? Rabbi anzirni atau fa'anzirni? Fa'anzirni walau anzirni. Rabbi anzirni ila yaumi. Apa artinya?
Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat selalu, barakallahu fiikum, Allah yahfadzakum. Itu doa iblis. Makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan doanya. Kalau seandainya makhluk yang dibenci oleh Allah dikabulkan doanya, kita yang sujud, kita yang bersedekah, kita yang beribadah untuk Allah, maka tentunya Allah lebih pantas atau Allah lebih mengabulkan doa hamba tersebut. Maka di saat itulah Allah mengatakan atau Nabi menyebutkan, tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Selama tidak ada hal-hal yang melarang doa tersebut dikabulkan. Tapi cara mengabulkan itu ada 3. Yang pertama dikabulkan sesuai dengan apa yang dia minta. Yang kedua, dialihkan kepada yang lain yang sama nilainya. Seperti misalnya, ya Allah berikan kepadaku rezeki. Secara zahir tidak ada rezeki yang datang pada dirinya. Tapi dia diberikan umur panjang, sehat, itu rezeki. Itu adalah bentuk Allah mengabulkan doanya. Dan yang ketiga, Allah simpan kalimat-kalimat tersebut. Sehingga nanti dikala di akhirat, dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan dia bertanya, dari mana ini ya Allah? Maka Allah mengatakan, itulah doa-doamu di dunia. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Bahkan Allah mengatakan Allah memiliki sifat malu. Dan di antara bentuk sifat malu Allah, Allah malu kalau ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah jawab dengan tangan kosong. Artinya Allah jawab, tidak jawab doanya. Allah malu. Artinya Allah pasti akan mengabulkan doanya. Makanya la yaruddud du'a. Tidak ada yang bisa menolak doa kecuali takdir. Artinya bahwa Allah pasti akan mengabulkan. Tinggal bagaimana tata cara kita berdoa. Jauhi hal-hal yang bisa membatalkan doa, yang menghalangi doa. Itu yang harus kita ketahui. Jelas ya? Tapi yang lain. Ini dulu ya. Taib, silakan. Tapi ini tadi sudah ditutup ya. Bertanya lagi, Taib, silakan. Pertanyaan pertama, perkara doa setelah sholat wajib. Taib. Taib, yang kedua. Taib, ikhwatul Islam, pertanyaan yang pertama, ketika kita berdoa setelah sholat wajib, kita harus memisahkan. Hanya sholat wajib itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyelesaikan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disusun oleh para ulama, maka silahkan kita berdoa. Dan hukum asal dalam berdoa itu adalah dengan mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan itu ada yang namanya doa talab. Kalau talab itu namanya seperti ini. Ini talab namanya. Ada lagi yang namanya ibtihal. Ibtihal itu seperti ini. Dan biasa selalu Nabi SAW sering kita jumpai Nabi juga dengan ibtihal. Ibtihal itu betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah mengangkat tangan? Hukum asal dalam berdoa itu adalah dengan diangkat tangan. Makanya dalam hadis yang tadi kita sebutkan, Allah itu malu. Kalau ada kedua hamba mengangkat tangannya, mengangkat tangan itu boleh seperti ini, boleh seperti ini, silahkan bebas. Ya, yang tidak boleh seperti ini, terlalu jauh. Atau seperti ini silahkan. Dekat, seperti ini juga tidak menjadi masalah. Hukum asal dalam berdoa adalah diangkat kedua tangan. Itu hukum asalnya. Kecuali di tempat-tempat yang tidak dianjurkan kita untuk mengangkat tangan. Kapan kira-kira? Toilet berdoa kita. Berarti kalau tidak berdoa, dilarang. Pertanyaannya, kapan berdoa yang kita tidak mengangkat tangan? Dikala sujud, mungkin angkat tangan. Dikala tasyahud akhir, mungkin angkat tangan. Dikala khutbah Jumat. Bisa dipahami, itu adalah momen-momen di mana kita tidak mengangkat tangan. Kalau tidak ada alasannya, atau tidak ada larangannya, maka hukum asal dalam berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Itu hukum asalnya. Kemudian dikala khutbah Jumat yang kedua, dikala imam berdoa, kita mengucapkan amin atau tidak? Iya. Tapi dengan hati. Ataupun kalau seandainya kita ingin ucapkan, jangan sampai terdengar kecuali oleh lisan kita sendiri atau oleh telinga kita sendiri. Untuk apa namanya? Karena memang Nabi SAW juga berdoa. Karena setiap orang berdoa pasti kita mengucapkan amin. Tapi bagaimana tata caranya? Tinggal itu yang harus kita pelajari. Bisa dipahami ya? Taib. Yang lain kami persilakan. Tadi di belakang ya? Taib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan, silakan. Taib. Taib. Taib.
Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan yang pertama nanti kita jawab di Masjid Nabawi saja lah ya. Kan tentang masalah Masjid Nabawi kan? Bagaimana hukumnya kita berdoa kepada Allah wafat di tanah haram? Berarti jawabannya di tanah haram. Taib, setuju ya? Taib. Yang kedua, apa hukumnya kita berdoa untuk melaknat orang-orang kufar yang zalim? Nabi SAW pernah juga berdoa kepada Allah, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, ya Allah laknatlah fulan di dalam kunut yang dilakukan oleh Nabi SAW karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul jahat kepada Nabi dan jahat kepada kaum muslimin. Kalau sekarang ada tidak orang yang jahat kepada kita? Ada tidak? Kalau ada silahkan, kalau tidak ada maka jangan. Tapi itu semuanya dikembalikan kepada imam. Kalau seandainya kita ingin kunut, itu dikembalikan kepada imam. Siapa imam kita? Siapa imam kita? Pemimpin. Bukan imam salat. Imam salat juga disebut dengan imam. Tapi masalah-masalah seperti ini harus dikembalikan kepada imam pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Bukan Pak Agung. Insya Allah. Artinya itu dikembalikan kepada pemimpin. Dan biasanya pemimpin itu yang paling tertinggi adalah presiden kita. Semoga senantiasa diberikan keberkahan kesehatan. Kemudian misalnya di bawahannya seperti itulah. Karena ini masalahnya bukan masalah pribadi. Ini masalah bersama. Kalau masalah bersama tidak ada yang berfatwa kecuali orang-orang yang ditunjuk oleh pemimpin. Apalagi masalah melaknat itu bukan masalah sembarangan. Ya, type yang lain. Apa saja bisa menjadi pembatal-pembatal doa? Kitabnya tinggal satu ya, karena jawabannya di sini. Nantilah kita minta kepada bendahara untuk kembali cetak banyak-banyak ya. Nanti dibagikan karena terlalu banyak jawabannya. Apa saja yang bisa menghalangi doa? Adalah sedikit di sini. Kitabnya tinggal satu dan yang satu ini pun sudah di booking. Makanya kami tidak mau memberikan yang satu ini karena sudah di booking. Jelas ya? Tapi yang lain. Sebentar ya, saya silakan. Taib. Taib. Di dalam sebuah kalimat disebutkan tastabtiul ijabah wa qad saddatta turuqaha bil ma'asi. Engkau selalu mengatakan doaku lambat dikabulkan padahal engkau telah menutup doa itu sendiri dengan maksiat-maksiat yang kulakukan. Kira-kira bagaimana supaya kita kembali membukanya? Seperti itulah inti daripada pertanyaannya. Maka di saat itulah di dalam sebuah kalimat atau di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan setiap masalahnya selesai. Allah akan jadikan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Dan Allah akan berikan kepada mereka rezeki dari tempat yang mereka tidak sangka-sangka. Tidak ada jalan lain kecuali dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah ikhwatul Islam, istighfar minimal dalam satu hari berapa kita ucapkan? 100 kali sebagaimana tertera di dalam zikir pagi dan sore. Astaghfirullah. Lafaznya silakan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu alayya. Astaghfirullah wa atubu ilaih wa la haula wa la quwwata illa billah. Silakan dengan bahasa-bahasa yang ada kalimat istighfar di dalamnya. Jelas ya? Taib. Tadi siapa di sini? Silakan. Semua doa-doa yang kita berdoa kepada Allah. Bagaimana dengan dunia? Kita boleh hanya satu doa saja. Ya Allah, saya serahkan segala urusan saya terima apa tidak hanya seperti itu. Apakah itu memang untuk kita berharap untuk kesempurnaan tawakal itu? Sebelumnya saya terima apa yang sudah Tuhan jadikan jawab. Harapan kita untuk kesempurnaan tawakal. Kita sia-siakan waktu kita sia-siakan
Taib. Ini sama dengan ungkapan yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Masalahnya ketika kita berdoa untuk dunia, ya Allah panjangkan umurku, itu untuk dunia atau untuk akhirat? Doa itu sendiri adalah bagian daripada ibadah. Ketika kita meminta dunia, ya Allah berikan lapangkan untukku rezeki, mudahkan usahaku, itu untuk dunia atau untuk akhirat? Karena tidak semua orang yang meminta dunia, mereka sanggup untuk berdoa kepada Allah. Doa itu sendiri bentuk dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Dan Allah sudah mengarahkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya ketika ada orang yang sakit di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul sakit parah. Maka Nabi heran, kenapa orang ini tidak sembuh? Ternyata dia pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya Engkau ingin mengazabku di dunia, azab diriku, selesai. Tapi jangan azab diriku di akhirat. Maka Allah berikan hukuman kepadanya di dunia dengan sakit yang tidak pernah selesai, kunjung sembuh. Kemudian dari situlah Nabi mengatakan, minta kepada Allah kebaikan di dunia, minta kepada Allah kebaikan di akhirat. Karena meminta itu sendiri adalah bagian daripada akhirat. Meminta dikala kita mengangkat tangan, walaupun tujuannya untuk dunia, tapi meminta itu sendiri adalah bagian daripada akhirat. Maka di saat itulah Nabi SAW mengatakan, man kanat hammuhu dunya. Siapa yang cita-citanya hanya dunia. Ada orang yang cita-citanya dunia. Mereka tidak kenal ibadah. Apapun yang mereka lakukan semuanya untuk dunia. Untuk ini. Baru Allah tidak akan selesaikan masalahnya. Baru Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Wa man kanat hammuhul akhirah. Dan barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, ya Allah, panjangkan umurku untuk beribadah, lapangkan rezekiku untuk membantu, lancarkan usahaku untuk bersedekah. Itu yang harus diminta oleh seorang muslim. Makanya dari sini, mana yang lebih bagus? Contoh, mana yang lebih bagus antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar? Kaya bersyukur, dia kaya, banyak dunianya. Mana? Apa? Dua-duanya ya? Apakah bisa bergabung kaya dan miskin? Bisa atau tidak? Yang kedua-duanya bagus. Tapi dari segi manfaat, maka yang paling bermanfaat adalah kaya bersyukur. Maka orang yang paling mulia derajatnya manusia itu ada 4. Yang pertama, mereka yang punya dunia, punya harta, dan punya ilmu. Dengan ilmunya, harta diarahkan untuk membantu kaum muslimin. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Baca nama-nama sahabat yang lain. Dan itu adalah derajat yang pertama. Derajat yang kedua, orang yang tidak punya harta, tapi dia punya ilmu. Dan dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku punya dunia, aku punya harta, aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang pertama. Mereka sama pahalanya. Jelas ya? Baik, karena waktu kita sudah jam 8.30. Dan kita sesuai dengan janji. Barakallahu fikum jami'an. Itu adalah di antara pertanyaan atau pertanyaan yang terakhir ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita lakukan pada kali ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.